Lanjut lagi ya pembelajaran kita, Ibu pikir lebih baik dengan cara ini, karena kalau lewat online atau via Zoom, Ibu rasa, tidak akan, tersimak dengan baik gitu. Yang ini kita lanjutkan dulu materi kita setelah teman-teman kemarin belajar chapter 4. Silakan dibuka unit 3, halaman 193. Oke, unit 3 sendiri kalau kita mau lihat itu akan terbagi dari beberapa chapter. Intinya nanti akan membahas tentang ini, maximum communication in the workplace. Mungkin kalau sekali lagi Ibu ingatkan, materi ini tidak mutlak adalah untuk anak komunikasi, enggak, tapi bisa dilakukan oleh siapapun. Maksud Ibu dari latar pendidikan manapun, karena kan sebenarnya ini terkait dengan dunia pekerjaan. Di unit 3 sendiri nanti akan ada beberapa chapter, teman-teman silakan lihat lagi. Ibu rasa ini ada 4 chapter, tapi tidak akan semuanya akan kita pelajarin. Yang jelas untuk pertemuan kali ini kita akan membahas chapter 7. Chapter 7 sendiri silakan dilanjutkan, dibuka pada halaman 194. Di sini sebelum masuk yang materi kita, di sini akan lihat dulu halaman 194 ini adalah materi tugas. Jadi Ibu skip dulu, nanti akan Ibu jelaskan di bagian tugas juga. Lalu lanjut pada halaman 195 ada penjelasan masing-masing chapter. Kita lihat chapter 7 ini ada question nantinya. Chapter 8 tadi di sini juga ada, chapter 9 juga ada pertanyaan, begitu seterusnya. Baru kita masuk materi pada halaman berikutnya. Oke, kita masuk chapter 7 pada halaman 197 dengan judul Basic Information for All Types of Interviews. Materi ini sangat bagus untuk kita ketahui karena akan bisa kita aplikasikan dalam dunia pekerjaan kita sendiri. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman ya. Kita masuk dulu pada halaman berikutnya. Untuk LO-nya, learning objektifnya teman-teman silakan baca sendiri nanti ya di kesempatannya. Lalu kita akan masuk pada opening talk berikut ini. Penjelasan singkat dari materi chapter 7 adalah gini nih. Kita akan membaca opening talk pada paragraf pertama, baris yang berikut ini. Oke, penjelasan pada halaman 198 tentang opening talk, kita akan baca dulu paragraf pertama pada line berikut ini. According to this definition, interviewing includes gathering information, appraising employee performance, settling grievance, and many other interaction. Nah, singkatnya tuh begini teman-teman. Teman-teman tuh misalnya mau bekerja di bidang apapun atau misalnya memasuki dunia pekerjaan pasti pernah mengalami yang namanya interview. Ya enggak? Nah, interview itu sendiri adalah gunanya adalah untuk mengumpulkan beberapa informasi, bisa juga memberikan penghargaan kepada para employee-nya guna interview itu dilakukan, atau bisa juga untuk mencari atau menyelesaikan keluhan yang disampaikan dan juga hal-hal yang terkait dengan interaksi lainnya. Nah, selama ini kita tahunya kalau interview itu pasti berkaitan dengan wawancara kerja. Enggak, kebayangnya di otak kita. Tapi sebenarnya dalam buku dijelasin nih, beragam types of interview. Ada banyak banget sebenarnya types of interview itu. Tapi dalam buku ini hanya akan dibahas sekitar 10 types yang mungkin related sama kehidupan kita atau dunia pekerjaan kita. Untuk itu teman-teman akan menyimak atau ibu akan menyampaikan ke 10 types of interview tersebut. Kita mulai dulu satu-satu, yang mana di buku ini akan diurai berdasarkan abjad. Kita mulai dulu dari yang pertama, counseling interview. Types yang pertama, counseling interview. Kita akan membaca paragraf pertama dulu dari counseling interview, yaitu is
To have the interviewee uncover and solve career-related personal or interpersonal problems. Mulai dulu dari counseling interview. Dalam buku ini dijelaskan sedikit saja, guna counseling interview adalah mencari tahu apa saja problem-problem yang berkaitan di dunia pekerjaan. Problem ini biasanya adalah berupa stres, kita lanjutkan. Problem yang biasanya berkaitan dunia pekerjaan di sini adalah yang berkaitan dengan stres, a job change, a relationship with both of coworker, dan mungkin juga masalah personal problems yang mungkin dialami oleh karyawan berupa alcoholism, smoking, drug abuse, and family discord. Nah, di sini juga dijelasin kalau biasanya counseling interview tidak dilakukan oleh semua perusahaan, tapi hanya beberapa perusahaan, dan ini dianggap salah satu cara yang baik yang dilakukan oleh suatu company, yaitu melakukan counseling interview. Oke, ini types yang pertama, maka kita akan masuk types yang kedua. Masuk types interview yang kedua pada halaman 199, yaitu employment interview. Kita akan baca dulu paragraf pertamanya. Lagi-lagi paragraf pertama dulu ya. The employment interview is one of the most important types because in it some of the most critical organizational and personal decisions are made. Singkatnya, ini salah satu interview yang paling penting atau paling sering dilakukan oleh suatu perusahaan. Kenapa? Karena biasanya company bisa untuk menggali info tentang si pelamar. Dan selain itu, pelamar juga bisa menanyai hal-hal lain kepada si pewawancara. Jadi ini kayak interview yang saling berkaitan gitu, saling berkaitan. Jadi si A menanyakan, nanti si yang jawab juga bisa menanyakan kembali gitu. Kita masuk yang ketiga. Lanjut interview yang ketiga, yaitu exit interview. Exit interview requires careful listening and reading between the lines because many people will only hint at the real reason for leaving. Nah, exit interview dari katanya saja kita udah tahu ya, exit itu keluar gitu. Biasanya interview ini dilakukan karena ada salah satu karyawan yang melakukan berhenti bekerja, keluar, atau hal lainnya gitu. Nah, biasanya dilakukan juga interview untuk menanyakan apa alasan berhenti bekerja, dan biasanya kalau perusahaan juga bisa membantu si karyawan tadi untuk menemukan pekerjaan lainnya. Masuk yang berikutnya, yang nomor 4, grievance or confrontation interview. Confrontation tuh kalau dibahasain bakunya tuh kayak dihadap-hadapkan. Gunanya confrontation interview adalah penting untuk menggali kebenaran dalam suatu masalah. Biasanya seorang interviewer harus adil atau berada di tengah-tengah, dan dia itu menjadi pendengar yang baik ketika ada dua orang yang dikonfrontasi gitu. Misalnya yang konfrontasi yang pernah terjadi adalah nih di sini tuh dijelasin di buku ya. Ya, konfrontasi yang pernah dilakukan misalnya antara teacher dengan students, atau antara customer dengan salesperson gitu. Oke, kita lanjut lagi yang berikutnya. Kita lanjut ke types nomor 5, groups interview. Oke, group interview biasanya grup interview itu berupa panel and board interview. Singkatnya yang bisa Ibu jelaskan dari hal ini adalah gunanya grup interview adalah untuk mencari tahu fungsi kandidat ketika bekerja di dalam tim. Biasanya yang akan mewawancarai adalah orang-orang dari beragam divisi.
Nah, mungkin di dalam gambar ini teman-teman bisa lihat ada 5 orang atau 6 orang yang mewawancarai si kandidat tadi gitu. Gunanya tadi udah Ibu sampaikan apa gitu. Nah, sebenarnya dalam buku juga dijelasin nih beda panel dengan board itu apa. Tapi nanti teman-teman silakan baca sendiri bedanya apa. Kita lanjut lagi pada types berikutnya. Lanjut pada halaman 201, informational interview. Ini kalau nggak salah Ibu types yang ke-6 ya. Jadi yang informational interview silakan baca dulu paragraf pertama supaya lebih jelas ini tentang apa. Informational interviews give or seek information. In an information giving interview, the interviewer wants to impart important information. Ini kalau disingkatnya dijelaskan yaitu interviewer ingin menyampaikan informasi yang penting gitu. Selain menyampaikan informasi, interviewer juga bisa menginginkan informasi atau menggali informasi dari interviewee. Jadi saling gitu antara give and seek information. Nah, selain interviewer yang ingin tahu tentang kandidatnya, kandidat juga bisa mencari tahu atau menanyakan beberapa hal kepada si interviewer. Nah, teman-teman silakan baca di halaman 202 nantinya apa saja pertanyaan yang bisa diajukan oleh si kandidat. Silakan dibaca saja question-question berikut ini ya. Misal dari yang pertama, exactly what does your job entail? Atau yang kedua, bisa juga menanyakan ke interviewernya, what are the educational requirement for this position? Gitu. Nah, lanjut lagi pertanyaan selanjutnya yang ada di buku ini sudah dikasih tahu nih. Nah, kita lanjut lagi types berikutnya yaitu interrogation interview. Silakan kita baca dulu paragraf pertama. In interrogation interview, there is usually some types of offense involved gitu. Jadi biasanya ini terjadi atau wawancara ini dilakukan adalah untuk mewawancarai orang-orang yang terlibat dalam suatu pelanggaran. Misalnya menanyakan customer yang melakukan kutil di tempat belanja atau pelanggaran-pelanggaran lainnya yang pernah terjadi gitu. Kita lanjut lagi yang berikutnya yaitu performance review. Nah, ini juga bingung kok bukan interview ya disebut ya. Tapi performance review ini adalah gini nih. Ibu nggak tahu deh, coba deh teman-teman sendiri di kantornya gimana? Perusahaan melakukan performance review nggak? Saya mungkin cuma bisa menyontohkan dari apa yang teman ibu pun alami. Di kantornya memang ada dilakukan performance review di mana nanti si bos akan ngasih form daftar pertanyaan daftar penilaian yang dinilai oleh divisi lain. Nanti si bos juga akan menilai si karyawan tersebut gitu. Nah, gunanya apa? Yaitu supaya mencari tahu apa nilai kredit dari si karyawan dan tentunya nanti si karyawan akan mendapatkan rewards gitu. Performance review kalau setahu Ibu ya, kalau dari performance review mereka tidak melakukan wawancara formal gitu, tapi cukup melakukan yang namanya review saja. Kita masuk yang pada halaman 203, persuasive interview. Persuasive interview adalah types yang ke-9. Dalam hal ini dijelaskan, nih kita baca dulu ya paragraf pertama. Persuasion is not coercion or trickery. Coercion itu dalam artian kita tuh adalah paksaan. Jadi jangan salah arti ketika teman-teman dihadapkan pada persuasive interview,
Persuasif dimasukkan di sini adalah membujuk orang supaya berkeyakinan sama dengan apa yang kita pikirkan gitu. Contohnya dari persuasive interview, silakan lihat pada paragraf pertama, yaitu selling a customer a new product, convincing your boss you deserve a raise, kenaikan gaji, or persuading your colleagues to go along with you. Nah, ini wawancara yang biasanya dilakukan dalam bentuk-bentuk membujuk orang. Lanjut, ini yang terakhir dari types of interview, yaitu telepon or Skype interview. Mungkin pada masa sekarang Skype tidak lazim lagi digunakan orang, berganti menjadi video call WA atau Zoom ya. Nah, ini biasanya digunakan oleh company karena satu, mungkin kandidat jauh dari company tersebut, kedua untuk menghemat biaya, dan biasanya ketika melakukan wawancara dengan video call, tentunya kita harus mengikuti beberapa aturan yang ada. Nanti teman-teman bisa silakan baca saja di sini, di buku dijelaskan pada halaman 204. Di sini dijelaskan, here are some additional suggestions to follow when you are interview on Skype. Silakan dibaca yang berikut ini. Mungkin kalau sedikit yang bisa Ibu kasih tahu, ketika diwawancara dengan video call, teman-teman tentu harus menyiapkan alat-alat yang bisa digunakan, apa perlu laptop atau handphone, dan tentunya kita harus punya koneksi yang bagus, koneksi internet yang bagus, dan selain itu tentu kita juga harus memperhatikan penampilan kita. Oke, kita lanjut. Tadi Ibu udah ngejelasin ada 10 ini ya, 10 types of interview. Kita lanjut yang halaman 204, basic interview organization. Kita baca dulu paragraf pertama. All interviews are organized in pretty much the same way. They consist of 3 phases: the opening, the question, and the closing phase. Nah, singkatnya tuh teman-teman ketika mengikuti wawancara nantinya atau ketika wawancara dilakukan, sebenarnya ada 3 tahap yang mesti yang mesti terjadi gitu. 1, opening phase atau tahap pertama atau tahap pembukaan yang terdiri dari 3 tahap gitu, yaitu rapport maaf ya, rapport, orientation, and motivation. Kita bahas satu-satu dulu nih. Mulai dulu dari rapport. Rapport itu kalau dibahasain ke bahasa kita tuh artinya adalah kesesuaian. Kita baca dulu, rapport is a comfortable gitu. Singkatnya kalau dari apa yang Ibu baca ini, kan tadi types of interview itu banyak banget ya. Nah, dari sekian types itu harus punya kesesuaian dengan apa yang diwawancarai. Ibu contohin nih dari yang sini nih. Silakan teman-teman baca dulu nih yang dari yang ini nih. In a grievance interview tadi sama dengan confrontation interview. Rapport is likely to make the conflict easier to resolve. Jadi rapport ini maksudnya adalah ketika opening interview itu dilakukan, ya nanti yang diharapkan itu apa gitu. Oke, coba kita baca lagi yang performance review. In a performance review, reports typically make the employee more likely to accept the review. Jadi report itu yang diharapkan dari performance review adalah employee accept the review. Coba kita baca yang berikut ini. In a persuasive interview, rapport between the salesperson and the customer usually make it easier to sell the product. Jadi yang diharapkan dari persuasive interview adalah terjadinya penjualan produk dengan mudah. Jadi rapport itu kayak apa ya? Bisa kesesuaian yang diharapkan deh gitu dari ketika opening phase dilakukan. Setelah itu kita lanjut ya. Yang kedua, setelah adanya rapport, maka yang kedua adalah harus ada orientation. Kita baca dulu orientation itu ini.
In addition to establishing a rapport in the opening of the interviewer should give the interview a clear orientation. Tuh. Jadi si pewawancara harus ngasih tahu clear orientation. Clear orientation tuh kayak gini. Biasanya teman-teman ketika mau melakukan wawancara, ini pertama masuk mengenalkan diri, lalu nanti si pewawancara itu kayak ngasih orientasi nggak ke kita. Orientasi itu kayak gini nih, kayak kasih penjelasan gitu. Oh, ini saya sebagai orang yang mewawancarai kamu, saya adalah seorang manajer di divisi manajer di bagian ini, bla bla bla. Jadi kayak ngasih tahu dia itu siapa dan ini tentang apa. Nah, untuk lebih jelasnya orientation itu silakan baca yang berikut ini, yang termasuk orientation itu apa saja gitu. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut, yang terakhir dari opening phase adalah motivation. Silakan baca paragraf pertama. The opening phase of an interview is to motivate the interviewee to give straightforward, complete answer. Ya tentunya ketika melakukan opening adalah ngasih tahu ke si kandidatnya untuk ngasih tahu atau menyampaikan informasi yang sejelas-jelasnya ke si pewawancara. Lanjut, tahap kedua dari wawancara adalah question response phase pada halaman 206. Kita baca paragraf pertama. The question response phase is the heart of the interview. Nah, kuncinya dari interview adalah melakukan question response. Biasanya pewawancara akan memberikan daftar pertanyaan kepada si kandidat untuk bisa dijawab. Dan biasanya tuh tergantung dari company-nya mau ngasih pertanyaan yang seperti apa. Ada yang secara tertulis atau mungkin secara otomatis gitu. Lanjut, yang ketiga dari tahapan-tahapan wawancara adalah closing phase. Closing phase singkatnya adalah memberikan kesimpulan dari wawancara itu sendiri dilakukan, dan mungkin nanti di akhirnya bisa juga meminta si kandidat untuk menanyakan sesuatu atau apa gitu. Oke, kita lanjut pada halaman 207. Using question effectively in the interview. Nah, ceritanya tuh gini teman-teman gitu. Misalnya seandainya gitu, teman-teman yang jadi si pewawancara gitu. Nah, selama ini yang kita bayangkan, orang pasti menanyakan tentang apa sih latar belakang pendidikan kamu, ya kan? Kamu punya pengalaman apa? Pernah ini, pernah apa gitu. Nah, sebenarnya dalam buku ini dijelasin masing-masing pertanyaan itu dikategorikan loh teman-teman gitu. Biar tahu kita ternyata kalau ada pertanyaan kayak gini ternyata ini loh maksudnya gitu. Oke, kita bahas satu-satu ya. Using question loh. Oke, pada halaman berikutnya singkat saja, determine the types of question to ask. Pertanyaan seperti apa yang biasanya diberikan kepada kandidat? Yang pertama adalah Ibu harap teman-teman tuh bikin note sendiri biar tahu urutannya apa. Open-ended question. Singkatnya ini adalah biasanya pewawancara bebas mau menanyakan apa. Open-ended question yaitu ketika si pewawancara menanyakan suatu pertanyaan kepada si pelamar, biasanya pelamar akan menjawab secara bebas dan tidak dibatasi gitu. Nah, silakan lihat apa contoh question yang akan diberikan nih. Kalau yang termasuk open-ended question. Silakan kita baca. In your own words, evaluate your accomplishment this year. Maka dia akan menjawab sekenanya gitu, sebisanya dia. Atau yang berikut ini, tell me about your complaint gitu. Jadi, ngerti ya apa yang dimaksud dengan open-ended question? Masuk yang kedua. Hypothetical open question. Nah, ini biasanya kalau Ibu bisa menjelaskan dengan kalimat yang sederhana, maksudnya adalah yaitu memberikan suatu contoh kasus atau pengandaian untuk bisa dijawab.
Dan pertanyaan itu harus yang sesuai dengan situasi gitu. Silakan dibaca contoh berikut ini nih. Kita contohkan ya, yang dimaksud dengan hypothetical open question. On your first day on work, you arrive an hour late. How would you explain this and to whom? Gitu. Nah, coba teman-teman analisa pertanyaan berikut ini gitu. Jadi si pewawancara itu ngasih question yang ada pengandaiannya. Atau misalnya kayak gini nih. Situasi kita sekarang ini adalah situasi darurat corona ya. Nah, kita bisa kasih pertanyaan kayak gini nih. Seandainya kamu adalah seorang Jokowi, keputusan apa yang tepat untuk new normal? Nah, itu adalah hypothetical open question. Oke, kita lanjut yang ketiga, direct question. Direct question yaitu nanti akan meminta si pewawancara, si kandidat untuk menjawab secara singkat saja. Oke. Short question requiring a short answer. Itu yang direct. Berikutnya lanjut lagi pada halaman 209, close question. Close question maksudnya adalah jawabannya terbatas. Oke, contoh jawaban terbatas ini kayak gini nih. Coba baca yang berikut ini nih. How would you rate the president handling the terrorists? Jadi ada jawaban ya. Dan teman-teman disuruh milih seandainya menjadi seorang kandidat. Nah, itu yang disebut close. Kita lanjut lagi yang mau berapa? Ayo, hitung sendiri nih. Ibu nggak mau nyebutin nomornya. Loaded question. Loaded question yaitu untuk melihat reaksi si kandidat. Tapi pertanyaan yang diberikan harus ada korelasinya dengan job yang akan ia terima gitu. Di loaded question ini biasanya pertanyaan agak melenceng sedikit, bukan pertanyaan yang penting tapi bakal ditanyain sama si pewawancara. Gunanya adalah untuk melihat reaksi secara emosional si kandidat gitu. Tentunya pertanyaan ini harus related sama job yang bakal dia terima. Contoh nih, pertanyaan dari loaded. Have you stopped drinking yet? Are you still difficult to get along with? Gitu. Jadi ngerti ya contoh dari loaded question gitu. Atau teman-teman sendiri bisa baca yang example berikut ini. Kita masuk lagi halaman 210, leading question. Contoh atau jenis pertanyaan apa yang bisa ditanyakan ke pewawancara. Leading question yaitu adalah meminta jawaban jujur. Oke. Selanjutnya, third person question. Nah, ini agak unik nih. Biasanya pertanyaan ini adalah melibatkan orang lain atau pihak ketiga dalam pertanyaan yang diajukan. Oke. Loh, ini maksudnya apa sih, Bu? Kok saya jadi bingung sih, Bu? Gitu. Ibu contohin dulu yang di buku, nanti Ibu contohkan dengan pengalaman Ibu ya, biar lebih jelas. Oke, third person question. Kalau yang open question, pertanyaannya ini nih. Silakan kita baca dulu ya. What do you think about the latest merger proposal? Itu open. Ayo tadi yang open question disebut apa? Open question apa? Ingat nggak? Yaitu bebas mau jawab apa saja. Sementara kalau yang dimaksud dengan third person question, kita lihat pertanyaannya sama tapi ditambahin nih. What does your group think about the latest merger proposal? Third personnya adalah your group. Gunanya apa third person diajukan? Gunanya adalah untuk nyari tahu pendapat si yang diwawancarai tadi gitu. Coba kita lihat contoh dari direct question. Direct question tadi apa? Ingat gak? Yaitu jawaban singkat. Do you think the new race is fair? Jawabannya singkat saja. Coba kita bandingkan dengan third question. Do the employees in your department think the new race is fair? Siapa yang third personnya? Ini.
employees in your department. Jadi ya yang dimaksud dengan third person question. Atau contoh sederhananya bisa ibu contoh kayak begini nih. Misalnya Pak Dekan tuh manggil ibu nih buat nanya kayak begini. Pak Dekan manggil ibu adalah kaprodi. Misalnya ibu ada kaprodi. Tentu yang di bawah ibu ada wakil prodi kan, atau disebut wakaprodi. Nah, misalnya ibu dipanggil oleh Pak Dekan, lalu ditanya kayak begini nih. Menurut kamu, gimana? Perlu nggak sih kita nambahin satu dosen lagi untuk ngajar di sini? Menurut kamu, perlu nggak gitu? Maka itu disebut direct question. Tapi misalnya Pak Dekan nanya begini nih. Gimana menurut prodi? Perlu nggak dosen baru ditambahin? Prodi loh. Berarti ibu harus mewakili pendapat si wakaprodi tadi. Bukan pendapat pribadi ibu. Oke, itu dimaksud dengan third person question. Oke, yang berikutnya. Ayo, yang ini seingat ibu adalah the last one. Verbal and non-verbal probes. Kita baca dulu paragraf pertama, halaman 211 ya. To urge the respondent to add more information to a previous response. Probes are used. Aduh, kalau dijelasin dalam bahasa kita tuh agak bingung ibu nih. Tapi ibu harap teman-teman tuh paham. Jadi probes itu kayak gini nih. Misalnya ketika teman-teman itu ditanyai oleh si pewawancara, terus jawab kan. Nah, responnya itu ada dua. Respon dari si pewawancara ada dua, verbal and non-verbal probes. Kita baca dulu yang verbal probes itu contohnya apa. Tell me some more. I see. Really? Oh, that's interesting. Jadi gini, misalnya gini, si pewawancara tuh nanya, kamu dulu bersekolah di mana gitu. Oh, saya adalah orang yang lulusan dari luar negeri. Saya pernah bersekolah selama 4 tahun di Malaysia, dan itu ketika sekolah saya mendapatkan beasiswa full dari pemerintah Malaysia. Udah kan? Lalu ditangkapin sama pewawancaranya. Hah? Oh iya ya? Oh gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan verbal probes. Tadi ini adalah contoh verbal probes yang pernah dilakukan oleh si pewawancara. Apa contohnya yang non-verbal probes? Kita lihat ini nih. Tadi itu non-verbal probes itu adalah respon dari si pewawancara. Yang non-verbal contohnya adalah silence, raising the eyebrow, frowning itu cemberut, nodding itu adalah mengangguk. Nah, itu dianggap juga sebagai probes. Oh iya ya. Menyebutkan oh iya ya, tapi sambil nodding. Sorry bukan nodding tadi ya, nodding. Oke, demikianlah penjelasan Ibu tentang materi chapter 7. Untuk tugasnya nanti akan Ibu jelaskan di classroom. Terima kasih sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan teman-teman paham dan ngerti dengan apa yang Ibu sampaikan ya. Sorry kalau videonya atau cara penyampaian Ibu kurang baik, kurang jelas atau apa. Sekali lagi terima kasih.